Shalom dan selamat pagi semua saudara sekalian. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kita semua. Dan saya berdoa supaya suasana kebaktian pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi semua kita. Dan mari kita semua merenung kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah pada pagi hari ini dengan judul khotbah Hukum Kepercayaan ataupun The Law of Trust. Ramai orang bertanya mengapa gereja harus mengajar tentang keuangan. Jawabannya ialah jika gereja tidak mengajar tentang keuangan dengan benar, maka dunia akan mengajar keuangan dengan salah. Itu sebabnya saudara, kita benar-benar perlu mengerti bahwa kita perlu belajar dari firman kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan banyak mengajar kita bagaimana sikap kita terhadap keuangan. Anda dan saya harus bijak mengendalikan uang dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengendalikan uang dengan baik, maka kuasa uanglah yang akan mengendalikan dan mengontrol hidup kita dengan menyebabkan penderitaan-penderitaan yang tidak sepatutnya kita alami. Sebab itu kita harus benar-benar belajar bagaimana kita mengendalikan uang kita supaya saudara dan saya akan mengalami berkat berkelimpahan. Karena saudara belajar untuk mengendalikan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan Allah. Nah, di dalam dunia ini ada beberapa hukum yang ternyata kita tidak boleh abaikan atau pandang remeh. Artinya begini saudaraku, walaupun orang itu tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus, hukumnya atau law tetap akan berlaku dan berlangsung. Artinya, siapapun yang melanggar hukum itu, maka dia akan mengalami akibatnya. Tetapi siapapun orang yang melakukan dan mentaati hukum itu, maka ia juga akan menikmati hasilnya. Contohnya, kalau seseorang menanam sebuah biji benih durian, maka dia pasti akan menuai sebuah pohon durian yang akan membuahkan banyak buah durian. Dari sebenih biji yang ditanam akan menghasilkan buah yang lebat dan tidak pernah akan berhenti berbuah setiap musimnya. Dan inilah disebut hukum tabur tuai. Siapapun dia, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen, waktu dia melakukan hukum tabur tuai, maka dia akan menuai. Kalau ada seorang pencuri, kemudian pencuri itu tertangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara, itu karena apa? Karena dia melanggar hukum jenayah. Orang yang makan sembarangan, apapun dia makan dengan rakus, tidak heran berat badannya boleh naik, lalu kemudian sakit penyakit boleh datang dan semuanya serba tinggi. Seperti darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi. Nah, semuanya karena apa? Karena orang itu melanggar hukum kesehatan. Jadi saudaraku, dalam hidup ini ada beberapa hukum yang kita harus mengerti dan kita tidak boleh langgar. Nah, jika kita mau berbuah dalam berkat keuangan dan ekonomi, ada satu hukum yang kita tidak boleh abaikan dan tidak boleh pandang remeh. Apakah itu? Itulah hukum kepercayaan ataupun the law of trust. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 yang berbicara begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara sekalian, orang yang dapat dipercaya tidak perlu meraung-raung sebab ia sudah pasti akan mendapat banyak berkat ketika ia dapat dipercaya. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa meraung-raung di hadapan Tuhan. Tetapi prinsip hukumnya, siapa yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berbuah lebat dan diberkati di dalam ekonomi, keuangan, dan setiap apapun bagian hidup kita. Janganlah kita sibuk mengejar berkat, tetapi sibuklah menjadi orang yang boleh dipercayai. Kenapa? Karena hukum tadi akan bekerja. Siapa yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Nah, hari ini ada banyak orang pandai, ada banyak orang yang bertalenta, tetapi hari ini sedikit orang yang dapat dipercaya. Nah, ada banyak syarikat perusahaan sekarang ini di mana para pengusaha berkata, sudah sangat sukar mencari orang yang boleh dipercaya untuk bekerja di syarikat. Kenapa? Karena hari ini sudah tidak ada banyak orang yang boleh dipercaya. Tetapi saya berdoa, apabila Tuhan melihat kita, maka kita didapati menjadi orang-orang yang boleh dipercaya.
Nah, karakter yang boleh dipercayai adalah hasil dari keputusan kita sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan maupun oleh orang lain. Artinya, Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang boleh dipercayai. Sememangnya majikan, keluarga, teman-teman kita, serta orang yang sangat sayang dengan kita, mereka ingin menjadi orang yang boleh dipercayai. Dan begitu juga dengan kita harus menjadi orang yang boleh dipercayai buat mereka. Tetapi menjadi orang yang boleh dipercayai itu akan menjadi keputusan dan pilihan kita sendiri. Kalau saudara membuat keputusan dan pilihan untuk menjadi orang yang boleh dipercaya, maka percayalah, janji Tuhan dalam firman itu tadi, kita akan mendapat banyak berkat karena kita menjadi orang yang boleh dipercaya. Nah, apakah hukum kepercayaan ini masih relevan atau masih berlaku di dalam perjanjian baru ini? Atau masihkah ia relevan dalam zaman anugerah dan di dalam zaman kasih karunia pada masa sekarang ini? Jawabannya sama sekali ya. Kalau saudara perhatikan Alkitab, di dalam perjanjian baru, justru Yesus sendiri mengajar dan mengatakan pada kita mengenai sebuah perumpamaan tentang Tuan yang memiliki 3 orang hamba. Yang pertama dipercayakan 5 talenta, yang kedua dipercayakan 2 talenta, dan yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Nah, coba perhatikan hamba yang mempunyai 1 talenta itu. Karena dia tidak menjalankan talenta itu dengan baik. Nah, sebelum itu saudara, apa yang dimaksudkan dengan talenta? Talenta itu ialah uang atau emas. Nah, mari kita lihat kembali di dalam Matius 25 ayat 28 hingga 29. Maaf, bukan kembali, tetapi ini adalah petikan yang baru, ya. Oke. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Nah, hamba yang memiliki 1 talenta karena dia tidak boleh dipercayai, malah diambil dan dirampas terus. Dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Artinya malah yang sudah mempunyai talenta diberikan 5 lagi talenta menjadi 10. Ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai apa? Yaitu yang boleh dipercayai, kepadanya akan diberi. Kalau saudara dan saya boleh dipercayai, akan diberi sehingga apa? Sehingga ia berkelimpahan. Kita sambung, tetapi siapa yang tidak mempunyai, yaitu yang tidak boleh dipercaya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, coba perhatikan saudara sekalian, hamba yang dipercayakan 5 talenta tadi menghasilkan 5 talenta, malah ditambah lagi menjadi 1 dan jumlahnya 11. Kenapa? Karena ia boleh dipercayai. Sementara hamba yang hanya menerima 1 talenta karena tidak dapat dipercayai, maka talentanya diambil dan tidak punya atau tidak memiliki talenta lagi. Tuan tersebut melihat kapasitas hamba yang pertama sangat besar, sangat baik, sangat jujur, sangat berdisiplin. Lalu Tuhan mempercayakan 5 talenta dan hamba itu menghasilkan dengan baik 5 talenta itu menjadi 10 semuanya dan ditambah 1 lagi. Yang hamba kedua, tuannya melihat kapasitasnya hanya mampu menghasilkan sedikit, maka tuannya mempercayakan 2 talenta saja. Tetapi yang ketiga itu dia langsung tidak menghasilkan apa-apa. Lalu tuan itu merasa marah dan diambil talenta dari hamba yang ketiga dan diberikan pada yang pertama tadi, karena hamba yang pertama sangat boleh dipercayakan untuk mengerjakan talentanya. Nah saudara, mungkin hamba itu berkata, apakah Tuhan itu adil? Kalau Tuhan itu maha adil, kenapa ada orang-orang yang sangat berbeza dalam hidupnya walaupun mereka bukan orang Kristen? Dia berkata lagi, seharusnya kalau Tuhan adil, seharusnya semua dibagi sama rata. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita tetap maha adil. Tapi di sini Yesus sedang mengajarkan hukum kepercayaan. Saya mau ulang lagi. Tetapi di sini Yesus sedang mengajar hukum kepercayaan. Seberapa besar kita dipercaya, maka sebesar itulah Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat keuangan atau berkat lain di dalam hidup kita. Tetapi kalau ternyata kita tidak boleh dipercaya, kurang dapat dipercaya, jangan heran kita hanya akan dapat 1 talenta.
Nah, ada banyak orang yang kepahitan, ada banyak orang marah, kecewa. Kenapa orang lain bertambah kaya tetapi hidup kita pula bertambah susah, walaupun kita ni orang Kristen dan mereka yang lain pula bukan orang Kristen percaya. Nah, bukan karena Tuhan itu pilih kasih saudara, tetapi itu ditentukan oleh hukum kepercayaan, yaitu seberapa besar kita boleh dipercayai. Hukum tetap berlangsung pada sesiapapun, sama ada ia adalah orang Kristen percaya maupun bukan orang Kristen yang percaya. Nah, dilihat tuannya yang hamba pertama itu sangat boleh dipercayakan. Dia melihat integriti, dia melihat kemampuan serta disiplin hambanya itu, sehingga tuan itu berikan lagi yang 1 talenta menjadi 11 semuanya kepada hamba yang berhasil itu. Dan Tuhan itu tahu yang hamba itu akan menggandakannya lagi menjadi 22, kemudian 44, kemudian 88 dan seterusnya. Dan kita harus mengerti saudara sekalian, inilah hukum kepercayaan. Kalau kita mau alami terobosan berkat dalam hidup kita, baik keuangan dan berkat-berkat lain, makanya kita benar-benar harus menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita harus menjadi orang yang boleh dipercayakan. Mari kita bacakan firman itu tadi. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat, dan orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Pertanyaannya di sini, bolehkah orang-orang Kristen ingin jadi kaya? Keinginan orang Kristen untuk menjadi kaya sebenarnya tidak salah, tetapi keinginan untuk cepat menjadi kaya itu salah. Terjemahan tentang menjadi kaya dengan cara yang cepat dalam bahasa Inggris melalui Alkitab terjemahan bahasa Inggris ialah get into trouble, yang berarti mau masuk ke dalam masalah. Pengertiannya ialah dia ingin menjadi kaya dengan cara dia tidak peduli apa risikonya, dia membenarkan cara yang haram atau salah, walaupun yang salah itu tetap akan menyebabkan masalah karena dia ingin mau cepat kaya. Ada yang membenarkan jenayah, ada yang membenarkan pemerasan, penipuan, pokoknya semuanya cara yang salah untuk mau cepat kaya. Nah, Alkitab berkata orang itu tidak akan luput dari hukuman karena mau kaya dengan cara yang salah. Tetapi kalau Tuhan melihat kita yang mau menjadi orang yang dapat dipercaya dengan banyak talenta untuk dikerjakan, maka sudah tentu Tuhan akan mempercayakan banyak sekali berkat bagi saudara untuk kemuliaan kerajaannya. Kepercayaan bukan diperolehi dengan instan atau cepat. Kepercayaan diperoleh melalui sebuah proses yang akan membentuk hati dan karakter saudara dan saya. Nah, hari ini saudara, saya mau kongsikan kepada saudara untuk kita belajar beberapa proses perjalanan hukum kepercayaan supaya kita benar-benar dapat menjadi orang-orang yang boleh dipercayakan. Nah, proses perjalanan hukum kepercayaan yang pertama, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga 15. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, Yesus sedang mengajar hukum kepercayaan. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan itu maha kaya, maha kuasa. Coba bayangkan saudara, di syurga jalan itu diperbuat dari emas. Masakan Tuhan tidak mau memberkati kita yang adalah anak-anaknya? Dia sanggup memberkati kita, tetapi ada hal yang kita harus belajar di sini untuk kita turut menemukan hati Bapa bagi kita sebagai anak-anak yang dipercayakan. Nah, tadi kita lihat hamba-hamba itu diberi menurut kesanggupan mereka. Dan bagaimana tuannya boleh tahu kesanggupan dan kemampuan hamba-hambanya? Saudara, jangan silap, kalau Tuhan mempercayakan tanah, apakah kita harus tunggu mukjizat untuk tanah itu berhasil? Pastinya tidak. Tanah itu harus dikerjakan untuk berhasil. Nah, ini harusnya dilihat melalui sebuah proses.
Dan proses ini berjalan dengan waktu yang begitu lama, yang mana tuannya amati dan perhatikan dengan teliti berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, seberapa besar dia boleh dipercayakan. Dan inilah yang disebut sebagai proses. Nah, proses perjalanan hukum kepercayaan yang pertama, saudara, kita lihat. Kita harus membangun kepercayaan. Tahukah saudara, kita harus membangun kepercayaan di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau kita mau mengalami berkat seperti yang Alkitab bicarakan dalam Amsal tadi, maka kita harus membangun kepercayaan itu di hadapan Tuhan dan manusia. Karena apa? Karena kepercayaan tidak bisa dituntut, tetapi kepercayaan harus dibangun setiap waktu. Ada orang menuntut untuk dipercayai dan mengatakan, kamu harus percaya pada saya. Nah saudara, kepercayaan tidak harus dipaksa, tetapi perlu dibangun dari kesaksian kita sendiri. Kita harus membuktikan dengan integriti, kejujuran, dan ketulusan kita. Menjadi orang yang tidak dipercaya itu sangat menderita, tetapi menjadi orang yang dipercaya sangat bahagia. Mungkin kita marah dan mengeluh, kenapa saya tidak seharusnya layak mendapat berkat? Jangan langsung terus marah, tetapi kita koreksi diri kita dulu. Walaupun prosesnya menyakitkan seperti dimurnikan dalam bara api, tapi akhirnya akan jadi murni. Nah, inilah yang dikatakan sebuah proses. Apakah Tuhan melihat kita sudah siap untuk boleh dipercayakan? Atau apakah manusia juga boleh mempercayakan kita? Kita juga harus mulai menerima kepercayaan-kepercayaan dari hal-hal yang kecil, supaya kita akan dipercayakan hal-hal yang besar lagi. Contohnya, menepati janji kepada Tuhan maupun kepada manusia. Kalau kita tidak menepati janji, bagaimana kita mau dipercayakan lagi? Dan itu merosakkan hubungan kita sama ada dengan Tuhan maupun manusia. Makanya belajar untuk setia dengan janji dan bertanggung jawab dalam segala hal, baik yang sederhana dan besar yang Tuhan sedang ajar kita. Kembalikan 10% persepuluhan dari pendapatan kita dan juga berikanlah persembahan khususmu. Seharusnya itulah janji dan integriti dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Bangunlah kepercayaan di hadapan Tuhan melalui 10% persepuluhan dan persembahan khusus kita, supaya Tuhan akan dapat mempercayakan hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar di dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami terobosan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan mau kita membangun kepercayaan dalam apapun keadaan atau kondisi hidup kita, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Gereja tidak mengawasi saudara dalam hal pemberian persepuluhan, tetapi bangunlah kepercayaan saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Mari saudara kita bayar hutang kita dengan baik di hadapan Tuhan. Karena hutang itu juga adalah harta milik Tuhan dan harta milik orang lain, dan bukan harta milik kita. Kalau kita memiliki hutang persepuluhan, kembalikan dan bayarlah itu kepada Tuhan. Kalau kita ada hutang kita dengan orang lain, bayarlah hutang itu kepada orang lain, karena itulah harta milik mereka. Dan saudara, dengan cara itu kita akan dapat membangun kepercayaan dengan benar. Kalau kita ada loan kereta, loan rumah, bayarlah pada waktu yang tepat. Bank akan melihat kita membayar tepat pada waktunya, maka mereka akan mempercayakan pinjaman baru pada saudara tanpa sebarang masalah. Karena lain kali saudara akan mendapat perkhidmatan yang baik dari bank. Karena apa? Karena saudara sudah membangun kepercayaan dengan pihak bank. Seterusnya, proses perjalanan hukum percayaan kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 16 hingga 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang kedua, proses menjalankan hukum kepercayaan ialah proses melalui pengujian. Nah, ketika tuan itu berpergian ke luar negeri,
tuannya itu ketika mempercayakan talenta kepada para hambanya, Tuhan itu tidak mengawasi dan tidak mengatur mereka. Tuhan itu memberikan kepercayaan pada para hambanya dan itu merupakan ujian yang akan menentukan sejauh mana mereka boleh dipercayakan tanpa pengawasan Tuhan mereka. Tuhan itu tidak akan tahu apa yang mereka akan lakukan dengan talenta itu. Dan proses itulah akan menjadi ujian bagi Tuhan melihat mereka yang dikerjakan tanpa diawasi. Apakah mereka jujur? Apakah mereka berintegritas? Apakah mereka berdisiplin? Apakah mereka amanah? Ujian ini akan membuatkan tuannya tahu sikap para hamba yang sebenar. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan suka menguji anak-anaknya seperti mana Tuhan menguji kesetiaan Abraham untuk menyerahkan satu-satunya anaknya Ishak. Juga Yesus menguji seorang kaya, jika mau sempurna, pergilah jual segala harta bendamu dan berikan kepada orang-orang miskin dan ikut aku. Abraham meresponi Tuhan, Abraham lulus ujian dan diberikan domba pengganti. Malah Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa sehingga Abraham memanggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Sementara pemuda yang kaya, dia tinggalkan Yesus dengan sedih hati karena banyaknya hartanya. Tuhan menguji kita dengan waktunya. Waktu akan membuktikan apakah hati kita benar dan itu akan menentukan apakah kita lulus dengan ujian-ujian godaan, ujian kemurnian hati dan ujian penderitaan. Respon kita terhadap ujian-ujian itu akan menentukan sejauh mana kita akan lulus dan boleh dipercayakan kepada next level. Seterusnya, proses untuk perjalanan hukum percayaan kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 hingga 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Seterusnya, proses untuk menjalankan hukum kepercayaan yang ketiga dan terakhir, merawat kepercayaan. Jangan kita merosakkan kepercayaan dengan Tuhan dan dengan manusia. Bagaimana rahasia merawat kepercayaan itu? Yang pertama, terus hidup melekat pada Tuhan. Kalau dulu hidup susah dan sekarang sudah hidup diberkati, janganlah jauh sama Tuhan, tapi biar hidup lebih lagi dekat sama Tuhan. Maka tak habis-habis berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, teruslah hidup rendah hati dan sesama. Dengan cara itu kita akan dapat merawat kepercayaan. Maaf saya katakan, bila hidupnya senang, ada orang yang tinggi hati dan sombong. Jangan lupa atas kita ada langit yang lebih tinggi. Kalau sudah kaya, maka uang itu akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak rendah hati dan tidak melekat sama Tuhan, maka oleh karena itu tetap rendah hati dan melekatlah sama Tuhan. Kita harus sadar semua itu hanyalah pemberian sementara dari Tuhan sebelum kita tinggalkannya untuk kembali ke surga. Seterusnya, bagaimana merawat kepercayaan dengan Tuhan? Teruslah hidup takut akan Tuhan. Bila sudah senang, jangan kita jatuh dengan keinginan nafsu dunia dan menjadikan keinginan itu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu dan Dia boleh memberi dan mengambilnya kembali. Yang terakhir, bagaimana merawat kepercayaan Tuhan? Teruslah menjadi saluran berkat. Biarlah kita bertambah murah hati dan bertambah lagi berkat. Mari kita belajar saudara merawat kepercayaan dengan Tuhan dan Tuhan mendapati kita sebagai hamba-Nya yang bisa dipercayakan sampai Tuhan Yesus datang. Kesimpulannya, proses untuk menjalankan hukum kepercayaan hingga diberkati dan berhasil dalam hidup. Yang pertama, membangunkan kepercayaan. Bangunlah kepercayaan yang jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Yang kedua, kita melalui proses pengujian. Ketika kita diuji dalam pekerjaan kita, lakukanlah dengan sepenuh hati dan tulus dan setia, walaupun penderitaannya amat menyakitkan, karena penghujungnya pasti terobosan berkat. Yang ketiga, merawat kepercayaan. Teruslah hidup melekat dengan Tuhan. Teruslah hidup rendah hati dan sesama. Teruslah hidup takut akan Tuhan dan terus menjadi saluran berkat.
Kita sudah sampai ke dalam penghujung khotbah ini. Mari semua saudara kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, hari ini firman-Mu telah mengajar kami bahwa kami harus hidup di dalam hukum kepercayaan. Kami harus menjalankan hukum kepercayaan ini dengan benar caranya. Kami berdoa Tuhan supaya biar firman-Mu hari ini Tuhan telah membuatkan kami untuk menyadari bahwa kami harus menghidupi kehidupan kami dengan cara seperti mana Engkau kehendaki di dalam hukum kepercayaan. Bahwa kami harus bangunkan kepercayaan kami di hadapan Engkau dengan hati yang jujur dan benar. Dan kami harus menjadi pelaku firman, baik di dalam kesetiaan kami untuk menghidupi kehidupan di dalam buah-buah roh, baik juga kami harus kembalikan apa yang menjadi milik-Mu, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Dan kami juga mau membangunkan kepercayaan dengan sesama manusia. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya biarlah Tuhan kami melalui proses pengujian tanpa kami memberontak, tetapi dengan setia kami lakukan setiap pekerjaan kami dengan sepenuh hati, dengan tulus dan tetap dengan hati yang benar. Walaupun prosesnya menyakitkan dan menderita, tetapi kami tetap berpegang kepada hukum kepercayaan ini, karena orang yang dapat dipercaya akan diberikan banyak berkat. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya kami juga akan dapat merawat kepercayaan di dalam kehidupan kami, dengan terus hidup melekat pada Engkau Tuhan, tetap rendah hati dan tetap takut akan Engkau, dan terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami telah belajar hari ini dan kami mau merendahkan hati kami untuk mengoreksi diri dan bertobat daripada semua kelemahan kami, sehingga kami dibentuk seturut rupa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.